Baik, Bapak Ibu, kita akan sama-sama melihat kitab suci kita. Hari ini adalah hari yang diperintahkan Tuhan, Yom Kippur. Tadi jam 6 kita masuki perayaan Yom Kippur, dan kita masuki itu dengan berpuasa. Jadi sebutannya Somkal. Kiranya kita mendapatkan puasa yang mudah, begitu ya. Kiranya puasa kita dimudahkan. Itu artinya, jadi kita dalam keadaan berpuasa, tapi biar kita jangan fokus kepada, aduh aku belum makan, aku akan berpuasa sampai 25 jam ke depan. Jangan pikir itu, tapi kita akan lihat bagaimana Tuhan memerintahkan kita untuk menjalankan Hari Raya Yom Kippur yang adalah hari pendamaian. Ada beberapa bagian yang saya coba lihat dari Torah dan juga dari Brit Hadasah. Yang pertama adalah perintah berdamai dengan Tuhan. Torah dengan jelas menyebutkan tema pendamaian atau atonement atau kafar dalam konteks Yom Kippur. Di dalam Imamat 16 ayat 30, saya baca untuk kita semua. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian. Bahasa Ibraninya kafar. Bagimu untuk mentahirkan kamu. Mentahirkan kamu artinya membersihkan kamu. Kamu akan ditahirkan. Pakai perkataan titharu, dibersihkan, disucikan dari segala dosamu di hadapan Adonai. Jadi kita lihat di sini Avodat Yom HaBikurim, itu ritual korban yang Tuhan perintahkan dilakukan di Beit HaMikdash, yaitu di kemah suci pertama, kemudian juga di bait suci, mencakup pengakuan dosa dan pendamaian seperti yang dinyatakan di dalam Torah, di dalam Imamat 16 ayat 31. Hari itu harus menjadi sabat, hari perhentian penuh. Itu pakai perkataan sabaton. Jadi sabaton bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Perkataan berpuasa ini sebetulnya tidak ada dalam bahasa Ibrani, tapi ada perkataan initem, yaitu afflict your soul, artinya menekan dirimu, to afflict atau menekan, ya, menekan itu membuat diri kita tidak nyaman, begitu ya. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan memang merintahkan kita dalam hari raya Yom Kippur itu bukan bersenang-senang, tapi justru kita membiarkan bahwa satu keadaan kita introspeksi, melihat di keadaan diri kita bahwa diri kita ini belum sempurna dan ada banyak kali kita melanggar perintah Tuhan. Itu yang diminta. Nah, pakai perkataan anytime, ya. Jadi kalau kita berpuasa, hari ini kita berpuasa, itu adalah tafsir rabbinik, ya, tafsir dari Torah, bahwa to afflict your soul itu apa? Apakah kita memukul diri kita? Oh tidak. Tapi kita membiarkan diri kita itu tertekan dengan tidak memberi makanan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi karena itu ini perkataan Ibrani itu diterima dengan tafsir berpuasa. Karena ada yang mengatakan, oh puasa itu nggak ada dalam Torah, nggak ada perintah berpuasa. Memang tidak ada perkataan langsung berpuasa, tapi to afflict your soul, anytime itu adalah paralel dengan apa yang kita lakukan, yaitu kita tidak memasukkan baik makanan dan minuman selama 25 jam dan membuat kita kedagingan kita atau tubuh kita itu turun ke bawah karena tertekan dan keadaan itu. Nah, kemudian juga dalam berpuasa, ini sebagai komen, ya, sebagai satu hal yang informasi, bahwa kalau saudara usianya udah 50-60 tahun ke atas, lalu saudara merasa bahwa tubuh saudara perlu cairan supaya jangan dehidrasi dan kemudian bisa kena mild stroke, ya, maka saudara boleh minum. Yaitu tadi saya baca, persiapan ini saya baca Hilkot, ya, bukunya tebal sebegini, dan itu diperkenankan.
Dan juga orang-orang yang punya kelemahan tubuh ya, maka dia bisa dia bisa seperti tadi, dia bisa minum supaya jangan kekurangan cairan, atau dia juga bisa makan yang kecil, makan sedikit begitu ya, bukan makan banyak, tapi untuk mengisi supaya dia jangan jadi sakit. Ini termasuk di dalam pikuah nefes. Jadi tadi Yom Kippur adalah Sabat ya. Nah, di dalam Sabat itu, walaupun Sabat itu Tuhan mengutamakan atau lebih mengutamakan kehidupan. Jadi jangan melakukan perintah Tuhan lalu terus jadi sakit. Kemudian jadi kena mild stroke. Bukan begitu maksudnya. Tuhan tidak maksud itu. Ya, jadi ini sebagai satu informasi. Tetapi ini tidak berarti lalu kalau gitu kita nggak puasa dong kalau gitu. Ya, saudara yang kuat, yang tidak ada masalah ya dengan kesehatan, saudara bisa lakukan itu tanpa makan dan minum selama 25 jam. Jadi tetap puasa gitu ya. Jangan kalau saya bilang begini, kalau gitu kita nggak jadi puasanya gitu ya. Bukan gitu maksud saya. Itu halakanya bilang begitu ya. Itu bukunya halaka dari Rabbinik ya. Saya bukan ngarang sendiri. Ada Bu Morin lagi sih. Ya, jadi ada yang begitu ditulis itu ya. Jadi kalau itu artinya itu adalah ada istilahnya bahasa Inggris apa tuh? Lupa. Satu peringatan ya supaya jangan kita jadi salah begitu ya, karena tidak tahu lalu kita membuat sesuatu yang kelebihan ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh Aharon sebagai imam besar waktu dia itu menerima perintah ini. Kita baca di dalam Imamat 16 ayat 7 sampai 9. Yaitu Aharon, ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Adonai. Pakai perkataan Yud He Vav He di depan pintu kemah pertemuan. Jadi pada hari raya Yom Kippur itu ada dua ekor kambing hitam itu dibawa ke depan imam besar ya, kemudian itu ditaruh di hadapan hadirat Tuhan, itu di kemah suci atau di bait suci di depan kemah pertemuan katanya. Nah, kemudian ada dua kambing itu lalu harus dibuang undi ya, ayat berikutnya, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu sebuah undi bagi Adonai, jadi tulisannya Yud He Vav He, dan sebuah bagi Asasel. Lalu Aharon harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Adonai itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Jadi ada dua undi itu, memang ada gambarnya itu dari Temple Institute ya, ada dua seperti dua dadu begitu. Jadi imam besar itu kalaupun itu diputar ya, di dalam satu wadahnya diputar bagaimanapun juga, kalau imam besar ambil dengan tangan kanannya, maka yang pertama kali dia ambil itu pasti kena nama Adonai. Itu seperti jadi mujizat. Itu mujizat Yom Kippur ya. Jadi nggak pernah waktu dia ambil pertama kali lalu kena Asasel, nggak pernah. Jadi selalu Adonai katanya begitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa penyebutan nama Adonai atau Yud He Vav He secara jelas begitu ya, itu terkait dengan mujizat. Jadi kalau bangsa-bangsa mau menyebut nama Tuhan tanpa disebut Adonai gitu, tapi mau disebut sepertinya itu adalah ejaan yang sesungguhnya, maka itu harus disertai dengan mujizat. Jadi kalau nggak ada mujizat, itu orang Israel imam besar pun tidak melakukan itu. Jadi waktu Yom Kippur dia ambil dengan tangan kanannya dan selalu kena itu dadu atau undian yang ada hubungannya dengan nama Yud He Vav He. Nah, kambing itulah kemudian akan diolah menjadi korban penghapus dosa. Nah, kemudian kita lihat 21-nya, pasal yang sama, Imamat 16 ayat 21, dan Aharon harus meletakkan kedua tangannya ke atas kambing jantan yang hidup itu. Jadi yang satu udah disembelih, yang satu lagi masih hidup.
Dan yang masih hidup ini itu disebut Azazel ya. Jadi Aaron harus meletakkan kedua tangannya di atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ini perintah Tuhan, mengakui segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Jadi semua satu persatu disebutkan. Tadi kita juga di Asamnu ya, kita juga udah membacakan semua dosa. Apakah saudara melakukan atau tidak, tapi sebagai komunitas itu kita lakukan. Sama, ini juga Israel juga begitu. Jadi kita meniru apa yang Tuhan perintahkan. Itu orang-orang Yahudi yang sudah para rabi yang sudah membuat sidur itu sudah memperhatikan ayat ini. Jadi semua dosa harus diakui. Dan ini sesuatu yang luar biasa ya, bahwa dosa itu harus diakui, bukan didiamkan, bukan pura-pura lupa, tetapi diakui. Kemudian kita baca lagi, ia harus menanggung semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seorang yang sudah siap sedia untuk itu. Ya, kemudian kita lihat bahwa kambing itu dibawa ke pinggir jurang lalu didorong ke sana ya, dan dia mati, dan kemudian pita merah yang ada di sana di tanduknya itu berubah ya menjadi putih, lalu itu tanda bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa Israel. Nah, sekarang apa hakikat pertobatan dan perdamaian ini? Apakah ini berbeda sama sekali dari perintah tesyufa atau pertobatan secara umum? Nah, ini saya lihat beberapa komentari ya, lalu ada seorang komentator Torah namanya Rambam, komentator Torah abad 12, ya seorang yang terkenal untuk memberikan komentari pada Torah. Dia mengatakan begini, jika seorang melanggar salah satu mitzvot Torah, satu perintah Torah, baik perintah positif maupun negatif, yang positif itu harus lakukan, kamu lakukan ini, misalnya kuduskan dan peliharalah hari Sabat, gitu ya, itu positif. Tapi jangan kamu membunuh, itu negatif, ya. Baik positif maupun negatif, baik sengaja maupun tidak sengaja, ketika ia bertobat dan berbalik dari dosanya, ia harus mengaku di hadapan Elohim. Terpujilah dia sebagaimana dinyatakan dalam Bilangan 5 ayat 6. Berbicaralah kepada orang Israel apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, melakukan suatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, terhadap Adonai, sehingga orang itu menjadi bersalah. Ya, jadi di sana dikatakan bahwa ada orang yang berdosa, dan kemudian ayat berikutnya, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu. Itu Bilangan 5 ayat 7. Haruslah dia mengakui. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pengakuan dosa itu Alkitabiah, itu diperintahkan oleh Tuhan. Nah, pengakuan ini merujuk pada pengakuan lisan. Tadi kita bacakan dalam sidur itu fidui ya, fidui itu pengakuan, merupakan perintah positif. Jadi ini merupakan perintah positif, mengaku dosa. Orang berdosa harus bertobat dari dosanya di hadapan Tuhan dengan mengaku kesalahannya. Itu yang Tuhan ajarkan. Dan kita lihat sekarang juga bahwa Yom Kippur juga seperti hari-hari yang lainnya juga adalah waktu yang tepat untuk bertobat. Tetapi kemudian Rambam yang sama ya itu mengatakan dari Rosh Hashanah sampai dengan Yom Kippur itu sudah 10 hari. Maka 10 hari ini mempunyai posisi waktu yang berbeda dari hari-hari yang lain dalam satu tahun. Jadi hal ini lebih diinginkan orang mengaku dosa pada periode ini. Dan waktu Tuhan mendengar pengakuan dosa ini, maka ia akan segera menerima. Ini komentari Rambam ya, seperti dinyatakan di dalam Yesaya 55 ayat 6. Carilah Adonai selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat.
Jadi di mana itu menurut tafsir para rabi itu adalah di daerah atau di waktu yang disebut Yamim Noraim, sesudah Rosh Hashanah sampai Yom Kippur. Nah kemudian Rambam juga mengatakan bahwa Yom Kippur adalah waktu pertobatan bagi setiap individu dan bagi banyak orang. Jadi itu ada dua. Jadi yang satu individu, saya sebagai pribadi itu individu, tapi juga sebagai komunitas. Komunitasnya juga perlu mengaku dosanya, begitu ya. Dan komunitas itu orang banyak, itu dalam hal ini adalah bangsa Israel. Jadi di dalam hari raya Yom Kippur itu ada dua macam yang diakui, dosa pribadinya dan juga dosa sebagai komunitas, sebagai bangsa Israel. Yang ini menandai pengampunan terakhir bagi bangsa Israel. Jadi ada dua aspek itu. Dan kalau kita mengaku, maka kita juga bukan hanya mengaku dosa pribadi, tetapi juga kalau ada keluarga atau ada juga komunitas kita yang kurang, ada bagiannya juga kita kurang taat ya, wah ini juga kita akui di hadapan Tuhan. Karena itu setiap orang wajib bertobat mengaku dosa pada Yom Kippur. Nah, misbah pengakuan dosa ini mulai dari pada malam sebelum hari Yom Kippur ya, sebelum seorang makan. Jadi kita Yom Kippur tanggal 10 Tisri itu, kalau kita lihat di kalender Ibrani itu jatuhnya besok ya. Tetapi dia mulai dari petang sebelumnya, karena itu tadi udah mulai. Jam 6 petang itu sudah mulai. Tetapi kalau kita lihat kalendernya itu tanggal 10 itu baru besok. Nah itu cara berpikir kalender Ibrani, selalu mulai petang sebelumnya. Nah besok kita akan makan jam 7 malam, tapi malam sebelumnya kita sudah mengaku dosa, sudah berpuasa begitu ya. Coba kita lihat juga ini sekarang Ulangan 30 ayat 10-14. Karena engkau harus mendengar suara Tuhan Elohimu dengan melakukan perintah dan ketetapannya yang tertulis di dalam kitab Torah ini. Karena engkau harus kembali kepada Adonai Elohimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Karena perintah ini yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini tidaklah jauh daripadamu. Nah, perintah ini, ya kita terus baca ya. Perintah itu tidak ada di surga. Sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke surga untuk kita dan mengambilnya bagi kita, sehingga kita akan mendengarnya dan menggenapinya. Atau engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang untuk kita ke seberang lautan dan mengambilnya bagi kita, sehingga kita akan mendengarnya dan menggenapinya. Karena perkara itu sangat dekat bagimu di mulutmu dan di hatimu untuk menggenapinya. Jadi kita, jelas sekali di sini di dalam Ulangan 30 ayat 10-14 mengatakan bahwa untuk melakukan perintah Tuhan itu tidak usah menjadi begitu sulit. Ya, karena itu semuanya ada di mulut kita dan di hati kita. Jadi misalnya begini ya, saya mau barangkali ingin sedikit tambah informasi. Misalnya begini, oh memang saya ada masalah dengan si A, tapi dia nggak ada di sini orangnya, dia nggak ada di Jakarta, kota lain, jadi nggak bisa dong aku minta maaf atau aku bisa menyelesaikan, misalnya begitu ya. Oh itu bukan alasan. Jadi ini dikatakan, siapakah yang akan menyeberang untuk kita ke seberang lautan dan mengambil bagi kita sehingga kita akan mendengar dan menggenapinya. Itu maksudnya. Jadi kita merasa akan seakan-akan untuk bisa melakukan perintah Tuhan itu kita mesti pergi keluar kota itu baru bisa. Padahal itu kita tidak dimungkinkan pada saat itu. Tidak begitu. Tetapi kita bisa melakukannya di mulut kita, mulai dari hati dan kemudian di mulut kita, bahwa kita mengaku kepada Tuhan lebih dulu. Ya, kita mengampuni dia, baru kemudian nanti Tuhan akan kasih kesempatan pada kita untuk bicara dengan orang yang bersangkutan. Jadi kalau kita ada masalah dengan orang-orang yang nggak ada di sini, nggak ada di Jakarta, begitu ya, toh kita bisa tetap melakukannya mulai dengan Tuhan. Karena apa dengan Tuhan? Karena yang dilawan
Ya, yang kita membuat kita punya masalah dengan seseorang itu karena kita melanggar perintah Tuhan. Jadi pertama kali kita mengaku kepada Tuhan lebih dulu, baru kemudian kepada yang bersangkutan, begitu ya. Jadi itu yang kalau orangnya jauh ya, nanti kita akan lihat Yesus mengajarkan itu terbalik. Nanti kita lihat. Tetapi kalau orangnya jauh, maka itu maksudnya. Jadi kita tidak membuat excuse seakan-akan tidak bisa dilakukan, tetapi sebetulnya tetap bisa dilakukan karena maksud untuk mengampuni atau mohon ampun itu mulai dari hati kita dan kemudian ada di mulut kita. Kemudian juga Yom Kippur itu tidak hanya pengakuan dosa. Ini satu hal lagi. Yom Kippur tidak hanya pengakuan dosa tetapi juga dikuduskan, disucikan. Itu tertulis dalam Imamat 16 ayat 30, ya, tadi sudah kita baca. Kamu harus disucikan dari segala dosamu di hadapan Adonai. Disucikan. Jadi mengaku dosa satu hal, tapi kemudian Tuhan menguduskan kita, menyucikan kita, membuat tahor, membersihkan kita. Nah, itu yang terjadi. Jadi dosa itu tidak melekat lagi dalam diri kita. Dikuduskan, dimurnikan, dipisahkan dari dosa. Jadi bukan hanya mengaku, tetapi juga kita dipisahkan dari dosa itu. Jadi pada Yom Kippur, umat tidak hanya berbalik kepada Tuhan, tetapi juga harus dimurnikan. Itu pesannya ya. Nah, hubungan dengan itu, ada satu rabi yang terkenal juga, namanya Rabbi Soloveitchik. Ya. Dia menjelaskan begini, sesungguhnya Teshuva atau pertobatan sejati tidak hanya mencapai kapara, tidak hanya untuk pembebasan atau penghapusan hukuman, tetapi juga mendatangkan tahara. Tahara itu pemurnian dari tuma atau polusi kecemaran rohani. Membebaskan manusia dari kebodohan dan ketidakpekaan hatinya yang keras. Jadi kita melalui Yom Kippur ini bukan hanya kita mengaku dosa, tetapi kita juga dikuduskan, disucikan dari segala pelanggaran. Amin, Bapak Ibu. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana ini berhubungan dengan Yesua. Karena waktu kita baca ini, di mana Yesuanya nggak ada. Oke, tetap ada ya. Nah, jadi kita melalui Yom Kippur itu kita dikembalikan istilahnya itu kepada awal yang murni. Jadi sebelum kita berdosa kita murni, maka itu dikembalikan kondisinya ke awal yang murni. Nah, ini lalu di keadaan seperti ini jelas ajaran Torah, tetapi ini diambil oleh kelompok lain juga ya. Karena setelah ada yang puasa gitu lalu kembali kepada keadaan yang murni gitu ya. Itu sebenarnya dari Torah. Itu diambil ya. Tapi kita perlu belajar bahwa itu Torah ya. Nah, sekarang pertanyaan begini, bagaimana mekanismenya? Apakah darah binatang dapat menyucikan kita, membuat kita jadi tahor, atau darah orang kudus? Nah, saya merasa bahwa ini perlu ya, sambil kita melakukan devosi dan kita betul-betul memohon pengampunan dari Tuhan. Tapi aspek pengajaran ini diperlukan karena memang di zaman sekarang itu dengan medsosnya ya, saudara akan bisa lihat segala serangan kepada iman orang percaya ya, orang percaya pada Yesua itu bisa terjadi ada di HP saudara. Ya, itu bisa dari kelompok anti-misionaris, tetapi bukan hanya itu anti-misionaris, tetapi juga itu dari kelompok yang disebut dengan mu'alaf, ya. Jadi dia bilang, oh itu kan sebetulnya kan binatang, kenapa kamu ganti jadi manusia, gitu ya. Nggak ada tuh di dalam Torah ada manusia dikorbankan untuk pengampunan dosa. Oke, saya kira saya mesti kasih jawaban. Jawaban singkatnya, ini bisa ada panjang, tapi ini jawaban singkatnya. Torah memuat dua macam imamat, ya. Ini jawabannya. Torah memuat dua macam imamat. Satu imamat Melkisedek itu ditulis lebih dulu di dalam Kejadian 14 ayat 18-20, dan kemudian setelah itu baru ada muncul kitab imamat
Satu buku itu bicara tentang imamat Aharon. Jadi ada 2 imamat, bukan cuma satu. Sama juga sunat itu juga ada 2 macam. Ada sunat jasmani, ada sunat rohani. Jadi Torah mengajar 2 macam sunat, Torah juga mengajar ada 2 macam imamat. Itu ada di dalam Torah. Tetapi dari dua imamat itu yang lebih dikenal adalah imamat Aharon, karena itu satu buku imamat itu bicara tentang itu. Sementara imamat Melkisedek di dalam Kejadian itu hanya terdiri dari 3 ayat. Nah, walaupun keduanya itu sama-sama imamat, jadi keimaman, penulis surat Ibrani yang kemungkinan adalah Rabi Saul Paulus melihat adanya perbedaan di antara kedua imamat itu. Jadi ada bedanya. Walaupun sama-sama bahwa ini adalah seorang imam berdoa kepada Adonai Elohim untuk pengampunan umatnya, tapi ternyata ada bedanya. Nah, untuk itu kita baca, tadi udah dibaca juga dalam Sidur ya. Kita baca Ibrani pasal 10 ayat 4-7, saya baca untuk saudara. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia itu Mesias maksudnya, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Elohimku. Nah, waktu kita bicara ini, ya, ini buku kitab Ibrani itu bukan buku Kristen. Saya mesti kasih tahu ya. Jadi kalau seluruh kitab suci kita itu semuanya ditulis oleh tangan-tangan Yahudi. Brit Hadasa juga ditulis oleh tangan Yahudi. Ya, tentu firmannya dari atas. Tapi yang menulis itu semua tangan Yahudi, termasuk Injil Lukas ya. Lukas itu ada kajian bahwa dia adalah kerabat dari Rasul Paulus. Kalau Paulus itu adalah Yahudi, maka Lukas juga Yahudi, cuma dia memakai nama Romawi gitu ya. Jadi semua kitab suci kita itu kitab suci Yahudi. Jadi surat Ibrani ini bukan pikiran Kristen bangsa-bangsa. Surat Ibrani ini pikiran Jewish, ya, Jewish thinking. Jadi waktu dia tulis begini, ini Jewish ini. Jangan saudara pikir ini Kristen. Jadi jangan mau kalau saya ada di medsos lalu lagi debat-debatan begitu. Saya bilang, no enggak, ini kitab Yahudi. Enggak ada agama Kristen, enggak ada. Waktu ini ditulis, ini abad pertama, agama Kristen baru muncul, Kristen modern itu baru muncul abad 4. Istilah Kristen baru muncul setelah tahun 5 bukan di Israel, bukan di Yerusalem, tapi di Antioquia. Itu udah puluhan tahun sesudah Yesus bangkit. Jadi bukan ide Kristen bangsa-bangsa. Nah, sekarang tadi kita bisa lihat ya, kenapa dia bisa mengatakan demikian, bahwa darah binatang itu tidak pernah menghapus dosa katanya. Loh, dari mana dia bisa mengatakan begini? Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa darah binatang itu ya hanya menutup sehingga Tuhan nggak lihat, karena itu ada darah dan korban darah itu memang dia yang memerintahkannya. Jadi dosanya itu ditutup, tetapi tidak dihapuskan gitu ya, kira-kira begitu ya. Tidak dihapuskan, hanya ditutup tiap tahun satu kali, terus menerus begitu. Nah, jadi kalau begitu maka karena itu dia mengatakan sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapus dosa. Kalau begitu berdasarkan apa dosa itu dihapus? Ternyata itu harus melalui satu imamat yang lebih tinggi. Jadi imamat Harun ini, imamat Melkisedek lebih tinggi daripada Harun, dari imamat Aharon. Dan dalam imamat Aharon, maka imam besarnya sendiri itu bawa darahnya sendiri. Bukan dia bawa darah binatang. Sedangkan di imamat Aharon, itu imam besar bawa darah binatang, bukan darahnya sendiri. Tetapi di dalam imamat Melkisedek, imam besarnya bawa darahnya sendiri.
Dan itu di atas, di surga, bukan di kemah yang dibuat oleh tangan manusia. Nah, itu ya. Nah, itu kita baca di dalam Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Saya baca untuk saudara, tetapi Mesias telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar, yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Itu maksudnya ya. Bukan oleh kemah suci itu bukan. Tapi yang di atas, di hadapan Adonai Elohim, Bapa surgawi kita. 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, ya, disucikan secara lahiriah, artinya setelah disucikan itu mereka boleh masuk ke kemah suci, ya. Dan kemah suci itu adalah representasi hadirat Tuhan di bumi. Jadi dia bisa masuk ke sana. Ayat 14-nya, betapa lebihnya darah Mesias. How much more the blood of Masiah, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Elohim, ya, mempersembahkan dirinya sendiri kepada Elohim sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi hati nurani kita pun dibersihkan supaya kita dapat beribadah kepada Elohim yang hidup. Wow, ini luar biasa ini ya. Ini satu pembukaan rahasia rohani, sehingga kita oleh pengorbanan Yeshua HaMashiach yang digambarkan sebagai imam besar Melkisedek, ya, dalam tataran Melkisedek dia sudah membawa darahnya sendiri, dan oleh karena pengorbanannya kita disucikan, hati nurani kita dimurnikan. Dan kita bersih dari segala tuntutan dosa. Nah, ada satu hal lagi di sini ya, bahwa waktu kita melihat di dalam 9 ayat 12 ya, 19. Ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Jadi dia cuma masuk satu kali untuk selama-lamanya, dan kemudian semua dosanya dihapuskan begitu ya. Nah, ini dilihat oleh kaum hyper grace. Ya, hyper grace menafsir ya, lalu kaum hyper grace menafsir bahwa di salib Yesus sudah mengampuni dosa baik yang sudah dilakukan masa lalu maupun yang akan dilakukan, yang belum dilakukan, tapi bisa terjadi akan dilakukan. Jadi Yesus sudah menghapus dosa yang masa lalu, tapi juga masa depannya. Karena Yesus sudah lakukan di kayu salib dan cuma satu kali, maka orang tidak perlu mengaku dosa. Katanya begitu ya. Ini saya tidak mau ini bukan ajaran saya, tapi saya ingin memberitahu bahwa ada ajaran hyper grace yang mengajarkan demikian. Di medsos ada banyak begitu ya. Jadi mengajarkan bahwa kita nggak perlu lagi ngaku dosa, karena Yesus sudah menghapus dosa kita di kayu salib. Yang dulu di masa lalu kita, juga masa depan kita. Nah, sekarang apakah ini benar? Ya, apakah ini benar? Pengajaran seperti ini benar atau tidak? Tidak benar, ya. Ini pikiran Greek thinking. Ini pikiran Yunani lagi, ya. Dia ngambil satu ayat, kemudian yang lainnya dia nggak pedulikan. Nah, ini tidak benar karena sesuai dengan Ulangan 16 ayat 21, setiap dosa perlu diakui di hadapan Tuhan. Tadi kita sudah baca ya. Diakui di hadapan Tuhan, kemudian juga kepada sesama manusia. Dan ini kemudian ditegaskan oleh Rasul Yohanes, murid Mesias sendiri, dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Ya, saya baca untuk kita semua. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yeshua, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa.
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, ayat 9 nih. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ini ditulis oleh Rasul Yohanes, murid Yesua, sesudah Yesua mati di atas kayu salib. Dia masih nulis begini, ngaku dosa. Jadi pengakuan dosa itu jadi sangat penting, dan hari ini kita bersyukur kalau kita merevive ya, atau bagi kita tadinya kita nggak kenal yang beginian, itu orang Yahudi yang melakukannya, tapi kemudian kita mulai jadi kenal. Jadi kita dikasih kesempatan setiap tahun 1 hari untuk memeriksa kehidupan kita ya, semuanya itu apa tuh istilahnya? General check up, betul ya. General check up semuanya kita periksa setiap tahun. Dan kemudian kita akui semuanya. Dan setelah itu lalu darah Yesus Masiah yang di atas kayu salib itu menyucikan kita dari segala dosa. Hati nurani kita dibersihkan. Kita menjadi manusia yang baru lagi, ya. Hubungan kita dengan Tuhan menjadi damai, hubungan kita dengan sesama juga jadi damai. Dan itu satu hal yang indah. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa Yesus Masiah ada di dalam ini, di dalam Yom Kippur. Jadi kalau kita baca, ya kita baca tadi Ibrani pasal 9, itu Yom Kippur, itu menjelaskan Yom Kippur. Jadi Yesus memang mati di hari raya Pesak. Tetapi kematian Yesus itu bisa dijelaskan oleh 2 hari raya yang berbeda. Yang satu Pesak, tanggalnya persis 14 Nisan. Tapi yang satu lagi adalah Yom Kippur. Yom Kippur ini lebih lebih seperti penjelasan rohaninya. Jadi kita bisa lihat dari 7 hari raya tahunan, maka ada 2 hari raya yang bicara pada titik yang sama, yaitu Pesak dan Yom Kippur. Dua-duanya bicara Yesua yang mati di atas kayu salib. Dan kita mau mengakui mengakui itu, dan kita mengaku dosa dan kita mendapatkan pengampunan. Oke, ya, itu yang pertama. Kemudian yang berikut, yang kedua ya, tentang pengakuan dosa. Ini kita lihat lagi di dalam Imamat 23 ayat 32 itu dikatakan ya bahwa Yom Kippur itu disebut Sabat perhentian penuh. Sabat perhentian penuh. Itu dalam bahasa Ibrani pakai Sabat Sabaton. Jadi sini kita bisa belajar dari perkataan Sabat Sabaton ya, Sabat Sabaton itu adalah 2 sabat yang ganda, 2 sabat ganda. Jadi ada 2 sabat ganda. Nah, tetapi, ini dalam pengertian ini, pikiran para rabi ya. Ini saya kutip ini dari buku tulisannya Rabbi Aaron Levine. Dia bilang begini, Sabat dengan Yom Kippur itu 2 hal yang berlawanan. Nah ini kan kita bangsa-bangsa nggak bisa ya mikir yang begini ya. Jadi Sabat itu dengan Yom Kippur itu berlawanan sebetulnya. Tapi kenapa di dalam ayat tadi Yom Kippur itu disebut Sabat Sabaton? Sepertinya ada antagonistik, ada paradoks begitu ya. Nah, kalau Yom Kippur itu pada dasarnya itu adalah merampas kenikmatan kita, karena kenikmatan insani kita. Misalnya kita makan jadi tidak makan gitu ya. Itu kenikmatan indera insani kita diambil. Itu Yom Kippur. Sementara Sabat mingguan, Sabat hari ke-7 itu justru onek. Itu kenikmatan. Bahwa kita waktu hari Sabat itu mesti makan 3 kali. Ya, memang itu berkat Tuhan. Jadi makannya 3 kali. Jadi itu kenikmatan. Nah, sekarang Yom Kippur itu disebut Sabat Sabaton. Yang Sabatnya itu adalah kenikmatan, tapi Sabatonnya itu untuk hari tahunan itu justru kenikmatannya disingkirkan. Nah, gimana ini? Nah, jadi ini ya. Jadi di dalamnya ada paradoks sepertinya begitu.
Hari Raya Yom Kippur itu kita jalani dengan katarsis. Jadi segala sesuatu itu kita hindari begitu ya. Kita menyucikan jiwa kita. Kita menjalani pertobatan, menyalahkan tindakan kita yang salah, ya kita akui. Jadi kita merendahkan diri. Dan kita mengaku bahwa kita bukan apa-apa. Kita seperti ini tulisannya dia itu seperti pecahan kaca katanya, yang nggak ada kebanggaannya, nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan begitu. Nah jadi di dalam hari raya ini ya, dalam hari raya Yom Kippur itu pengakuan kita bersifat dua, ada dua identitas. Yang pertama itu kita sebagai individu dan kemudian kita juga sebagai komunitas umat perjanjian. Nah, komunitas umat perjanjian itu adalah yang pertama itu pasti Israel ya. Tetapi kita juga ditempelkan melalui Yeshua Mashiach, kita dicangkokkan, dientenkan ke Zaitun sejati Israel. Jadi kita juga termasuk komunitas umat perjanjian. Nah, jadi tadi ada dua sabat dan juga ada dua identitas. Yang satu sebagai individu, yang satu sebagai anggota komunitas umat perjanjian. Dan ini berbeda. Karena itu di situ di dalam pengakuan Yom Kippur itu ada dua macam. Yang satu sebagai individu, yang satu sebagai anggota komunitas perjanjian. Nah, ada perbedaan antara keduanya. Kalau individu mengaku dosanya itu pada akhir doa, waktu Kasan membacakan pengakuan doa bersama di tengah-tengah ibadah. Jadi tadi kita mengaku dosa, nah itu dia, itu pengakuan dosa individu katanya begitu. Sementara pengakuan dosa bersama yaitu komunitas itu dia dahului dengan perkataan selikot. Itu tadi ada nggak ya? Ada apa Pak Frankie? Ada perkataan selikotnya ada nanti di sidur kita ya. Nah, selikot itulah yang berhubungan dengan pengakuan komunitas, dosa komunitas. Dia bilang begitu. Dan mencakup pernyataan 13 atribut belas kasihan. Itu ada 13 belas kasihan waktu Mose minta belas kasihan kepada Tuhan waktu anak lembu emas. Dosa anak lembu emas itu Tuhan mau memusnahkan Israel. Lalu Mose minta belas kasihannya, dia bikin ada 13 permohonan. Mohon belas kasihan. Itu ada ya. Nah, jadi waktu itu dibacakan itu adalah untuk komunitas. Nah, sekarang kita coba lihat ya, di dalam kehidupan pribadi kita cenderung harus rendah hati. Namun dalam kehidupan komunitas kita harus memancarkan kebanggaan. Nah, jadi sebagai anggota komunitas kita mesti punya kebanggaan. Jangan begitu rendahnya gitu ya, seperti nggak punya harga gitu ya, bahwa komunitas kita itu nggak punya harga. Oh, tidak begitu. Sebagai individu kita harus rendah hati, tapi sebagai anggota komunitas kita harus punya kebanggaan. Artinya kami senang menjadi bagian dari komunitas itu, gitu. Jadi itu ada kebanggaan. Kemudian dalam kehidupan pribadi kita cenderung membatasi diri. Namun dalam komunitas kita justru mencurahkan semua sumber daya secara berlimpah untuk Tuhan. Jadi seakan-akan kita berbicara kepada Tuhan, Adonai Elohim, inilah aku mengagungkan Engkau dengan membawa apa yang kita punya, yang dapat kita berikan. Itu untuk komunitas. Tetapi kalau untuk pribadi, kita justru membatasi diri. Sementara untuk komunitas kita berikan semua sumber daya yang memang Tuhan perkenan di dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada yang terlalu mewah untuk komunitas katanya begitu ya. Ini komentari dari Rabi. Lalu dalam kehidupan pribadi kita juga harus percaya selalu memberi teman kita kemantapan bukan keraguan. Namun di dalam identitas komunal kita harus menguji segala sesuatu. Jadi nggak bisa langsung percaya saja, tapi harus diuji. Itu untuk komunitas. Nah ini untuk menunjukkan bahwa entitas pribadi kita itu berbeda dengan entitas kita sebagai anggota komunitas. Nah karena itu pengakuan
dosa kita pun ada bedanya. Yaitu ya poinnya barangkali itu. Nah kemudian kita coba lihat ya bahwa ini yang ada yang ketiga ya. Ini yang ketiga, contoh perintah Tuhan yang perlu kita lakukan. Jangan mengingini milik sesamamu. Nah, ini barangkali juga menjadi sesuatu perenungan kita. Bagaimana kita bisa melanggar perintah Tuhan dengan perintah yang kita selalu sebutkan di dalam hari ibadah kita hari Sabat dan juga bahkan juga di hari Minggu. Jangan mengingini milik sesamamu. Loh tahmud kol asher lereaka. Ya, di Keluaran 20 ayat 14. Para bijak Israel itu mengajarkan bahwa kita mempunyai norma sebagai manusia itu bukan mediokritas atau alias biasa-biasa saja. Waktu kita dalam keadaan baik, maka kita akan mengambil kondisi atau situasi yang paling top. Kita akan mendaki gunung yang tertinggi waktu kita dalam keadaan baik. Tapi kalau kita jatuh, kita juga bisa ada di titik nadir, begitu ya. Nah, semuanya ini bisa dilihat dari pelaksanaan perintah, jangan kamu menginginkan milik sesamamu manusia. Jadi kalau kita bersalah atas keinginan terlarang, maka kita bisa jatuh ke dalam jurang penyimpangan. Nah, dosa itu pada hakikatnya adalah keinginan yang terlarang. Jadi kita lihat bagaimana kemudian Maimonides memberikan gambaran keinginan yang terlarang. Ini ya ada contoh yang simple begitu ya. Dia kasih ilustrasi begini. Ini ada satu Rabbi Maimonides atau Rambam itu dia kasih ilustrasi bagaimana seorang itu bisa jatuh dalam mengingini milik sesamanya. Ada ya ini saya sebut memakai nama ya. Ini nama sembarang ya. Ada seorang namanya Feivel sering berkunjung ke rumah temannya Simon dan Rahel, suami istri. Simon dan Rahel istrinya. Dia melihat di sana ada menorah. Menorah itu seperti ya itu ya. Menorah. Jadi menorah itu sangat indah dan itu adalah warisan keluarga. Lalu si Feivel ini dia tergila-gila pada menorah itu. Dia pengen dapat menorah itu. Jadi pada suatu dia mengunjungi rumahnya Simon, lalu dia mengumpulkan keberaniannya, lalu dia bilang, aku suka pada tempat lilinmu itu, yaitu menorah itu. Aku ingin membelinya darimu, katanya gitu ya. Dia nggak tanya belinya di mana gitu, enggak. Itu yang aku mau gitu ya. Lalu Simon dan Rahel ini jadi malu dia, karena mereka dan juga terkejut karena mereka tidak merasa ya bahwa rumah mereka itu adalah barang-barang yang dijual tanpa dikasih label harga. Jadi ditawar gitu. Rumah ada di barangnya di rumahnya tuh langsung ditawar, pengen dibeli begitu ya. Jadi mereka malu dan juga kaget juga. Nah, jadi mereka mengabaikannya. Oh, itu tidak dijual gitu. Tapi ini Feivel ini dia tidak menyerah. Dia terus mendesak. Lalu dia datang lagi ke kesempatan yang berikutnya dan dia mulai memberikan penawaran yang lebih tinggi. Aku bisa bayar dengan harga yang gimana yang tinggi begitu ya. Tapi Simon tetap tidak mau. Lalu apa yang dilakukan Feivel? Dia kirim sahabatnya namanya Serage. Dia kirim Serage, bilangin tuh sama si Simon, si Feivel itu mau beli itu menorah kamu. Dan Feivel itu dia seperti udah nggak bisa hidup kalau nggak ada menorah itu di rumahnya. Jadi dengan cara seperti itu maka Feivel ini adalah orang yang mau memiliki milik orang lain. Dan Maimonides mengatakan Feivel telah melanggar lo tahmud kol asher lereaka ya itu ya. Jadi jangan ingin memiliki milik sesamamu. Jadi dia sudah mau melakukan itu.
Nah ini adalah satu bentuk pelanggaran. Dan pelanggaran itu dilakukan dengan membujuk. Pelanggarannya itu dilakukan juga dengan ocehan, dengan upaya, dengan trik untuk bisa mendapatkan itu. Dan dia tidak dihukum cambuk, katanya begitu ya, tetapi itu satu pelanggaran. Nah, jadi barangkali itu seperti gambaran Bapak Ibu ya. Saya lihat ini juga barangkali sebagai satu contoh praktis. Barangkali kita juga pernah dapat kejadian-kejadian yang simpel seperti itu, lalu kita mendesak orang untuk supaya orang itu ikut apa yang kita mau. Ya tadi kan kita udah akui tadi ya di Asamnu, kita mendesak orang untuk mengikuti apa yang kita mau. Dan itu juga sesuatu yang ternyata berlawanan dengan kehendak Tuhan. Dan kita bukan saja dia ingin supaya dia ikut pada kita, tapi kita ingin memiliki apa yang dia punya. Nah itu juga satu pelanggaran. Ya jadi itu sesuatu yang kita perlu perhatikan dalam kehidupan kita. Mungkin itu kita tidak sadari, tetapi baiklah dengan contoh-contoh seperti ini kita coba lihat bahwa kita perlu semakin lama dari tahun ke tahun semakin baik. Ada amin? Jadi kalau sekarang kita akui tahun ini, tahun depannya jangan sampai ada lagi gitu. Sehingga makin lama tingkatannya makin meningkat kehidupan rohani kita. Jangan seperti Indonesia ya, maaf ini Indonesia. Tiap tahun minta maaf lahir dan batin, tapi indeks korupsinya tetap paling tinggi di seluruh negara. Ya, jadi ini artinya nggak belajar itu. Indonesia nggak belajar ya, karena dia dia tiap tahun begitu ya, tapi sama aja begitu. Nah itu nggak bisa. Kita belajar Torah ya, jadi kita mesti lebih baik. Yang terakhir sekarang, Mesias mengajarkan pengampunan. Jadi kita harus berdamai dengan Tuhan ya, have peace with God gitu ya. Dan itu salah satu itu satu berita Injil. Berdamailah dengan Tuhan, itu satu berita Injil. Saya pernah melihat itu satu buku yang dibuat oleh Billy Graham, judulnya itu. Nah itu adalah Torah, tetapi dalam konteks Kristen, itu adalah Injil. Oke, nggak ada masalah, karena Injil ada di dalam Torah. Nah kita harus berdamai dengan Tuhan. Tetapi juga itu belum cukup. Mesias mengajarkan bahwa kita juga harus berdamai dengan sesama. Jadi harus dua-duanya. Ya, dan itu ditulis di dalam Markus 11 ayat 25. Saya baca untuk kita semua, termasuk untuk saya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jelas sekali bahwa dalam ayat ini kita diminta lebih dulu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita sebelum kita diampuni oleh Bapa Surgawi. Nah, tadi kalau misalnya ada orangnya jauh dari sini, mungkin di luar kota, mungkin di luar pulau, mungkin di luar negeri, misalnya begitu ya. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Ya, jadi yang pertama, saudara mesti memaafkan dari dasar hati kita udah maafkan, tidak ada charge terhadap dia. Ya, itu udah kita lakukan. Kemudian kita berdoa bahwa saya udah mengampuni orang ini, bahwa nanti ada kesempatannya Tuhan pertemukan, fine, itu oke. Tetapi nggak ada charge lagi, nggak ada apapun ya. Nah jadi itu kita lakukan dan kemudian kita berdoa pada Tuhan. Maka di sini Yesus mengatakan bahwa Bapa di surga akan mengampuni. Karena dia katakan, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi berdasarkan apa yang kita lakukan terhadap seseorang itu, maka Bapa di surga mengampuni kita. Hari ini kita ada di sini, ada keluarga-keluarga, ya dalam keluarga juga ada hal-hal yang seringkali kita nggak sadar begitu ya. Ya ini saya mesti kasih tahu ya bahwa antara seorang ayah, orang tua dengan anak tuh bisa terjadi sesuatu yang kurang pas gitu ya. Nah kita mesti tahu bahwa ini generasinya udah berbeda ya.
Jadi kalau di generasi saya, kita bicara, gaya bicara saya di generasi saya itu dia terima dengan oke aja, nggak ada masalah gitu ya. Tetapi dengan generasi yang di bawah saya itu bisa berubah. Oh ini enggak, cara bicaranya tuh nggak cocok sama aku gitu. Lalu kemudian dia rasa ini orang tuanya nih terlalu keras sama dia gitu. Itu bisa terjadi ya. Nah itu bisa tanpa kita sadari itu terjadi. Jadi ini yang hal-hal seperti ini kita perlu lihat dan supaya keluarga kita itu bisa berdamai satu sama lain. Baik suami dengan istri, istri dengan suami, dan juga orang tua dan anak. Jadi satu lagi, bahwa setiap keluarga ya itu tidak ada yang sempurna. Saya bicara nih suami dan istri ya. Jadi keluarga dari si suami, lingkungan keluarganya itu tidak sempurna. Keluarga dari istrinya juga nggak sempurna. Dua orang dari keluarga yang tidak sempurna ini bergabung jadi satu keluarga. Dengan membawa kebiasaan-kebiasaan yang ada dari keluarga A dan ini keluarga B ya. Kebiasaan-kebiasaan dibawa kepada keluarga baru. Nah, bagi suaminya, aku dengan di keluarga aku biasa begini. Nah, si istri juga bilang di keluarga aku biasanya begini. Ternyata itu saling silang. Ya, sering kali itu tidak disadari, ternyata saling silang itu bisa dengan cara bicaranya, kemudian cara mengatur lingkungan, cara kerja juga ya. Banyak hal yang bisa terjadi. Nah, karena itu coba kita lihat sekarang bahwa kita juga harus bisa berpikir dari orang lain, sudut orang lain. Jadi kalau saya sebagai suami itu berpikir selalu memandang dari sisi saya harus bisa juga memandang masalah yang sama dari sudut istri saya, misalnya begitu. Saudara juga begitu. Nah, jadi dengan begitu, dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa tetap memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dalam keluarga kita masing-masing, baik orang tua anak maupun suami dan istri, menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Dan ini kesempatannya. Ini malam ini adalah kesempatannya. Hari Raya Yom Kippur Tuhan kasih kesempatan, ini luar biasa. Jadi kita nanti ya habis ini kita mau berdoa. Saudara nanti yang pertama kita bilang datang dulu sama keluarga. Di sini yang punya keluarga pasti dekatan ya atau yang jauh. Saudara datang ke keluarga saudara bilang selikah. Selikah, mohon dimaafkan gitu ya. Saling selikah, begitu, baru kemudian setelah itu kepada teman-teman dalam komunitas. Ya, jadi ada banyak hal. Saya nggak tahu bagaimana, tetapi memang dalam keluarga itu selalu bisa terjadi demikian. Jadi kita bisa saling mengampuni bahwa kita tidak ada satupun di antara kita yang merasa dirinya sempurna. Ada amin nggak? Ya hanya Yesua yang sempurna, ya. Jadi karena itu kita harus cukup rendah hati bahwa saya juga bisa salah. Oh ya saya terima ya, saya juga bisa salah. Tapi juga orang yang lain juga harus juga bisa menerima yang begitu, bahwa dia juga bisa bersalah gitu ya. Jadi jangan yang satu bisa bersalah lalu yang satu merasa perfect. Oh nggak jadi begitu. Dua-duanya harus membuka diri untuk bisa saling melihat bahwa dirinya tidak sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Nah ini semua biar segala hal yang bisa tergores dengan perkataan, tergores dengan sikap, dengan mimik, dengan apa begitu ya, itu bisa kita selesaikan, kita bisa damaikan dalam segala hal. Dan itu bisa bermacam-macam masalahnya ya, bisa dalam hal yang bersifat emosional, bisa juga urusan uang secara finansial. Itu juga bisa, ya. Jadi saudara mesti lihat itu, segala aspek itu bisa jadi sesuatu yang bermasalah. Tapi kita mau bilang selikah. Selikah itu artinya mengampuni, maafkan, ya, maafkan saya. Kemudian dari selikah, kemudian juga ada makilah, ada 3 tahap itu ya. Pertama selikah itu mengampuni, kedua itu makhilah, melepaskan kegeraman. Jadi kalau lagi ada kesal gitu ya, itu mesti lepas. Mesti lepas. Jadi itu makhilah namanya. Baru kemudian kaparah. Kaparah itu damai. Jadi udah kembali kepada keadaan damai sebelum terjadi apa-apapun gitu ya. Nah,
tadi kapara itu, pendamaian dengan Tuhan itu pakai perkataan kapara. Jadi kita kembali berdamai dengan Tuhan, tetapi sekarang juga kita mau berdamai dengan sesama kita. Jadi dalam hal ini, marilah kita sama-sama menyingkirkan segala keangkuhan, kita membuka hati kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama.